Dalam sistem peradilan pidana, pengajuan kasasi menjadi salah satu upaya hukum yang penting. Seiring dengan berlakunya KUHP 2025, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2026. Namun apa saja yang perlu dicermati oleh para pencari keadilan dan juga para aparat penegak hukum. Maka dari itu saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Prim Haryadi. Selamat sore Bapak. Selamat sore ya, Kompas. Oke. Pak, sebenarnya apa yang menjadi urgensi dari Mahkamah Agung dalam menerbitkan SEMA nomor 2 tahun 2026 ini, Pak? Ya, seiring dengan pemberlakuan KUHP, dalam pasal 298 dan 300 KUHP itu menegaskan tenggat waktu upaya hukum kasasi terhadap putusan banding. Itu dikatakan 14 hari sejak putusan pengadilan tinggi itu dibacakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung, hampir keseluruhan perkara yang ada saat ini di Mahkamah Agung itu tengah waktu itu terlewati karena para pencari keadilan termasuk penuntut umum masih menggunakan KUHP yang lama. Tengah waktunya itu 14 hari sejak jurusita pengadilan negeri memberitahukan kepada para pihak. Nah, ini perubahan inilah yang disikapi oleh Mahkamah Agung karena berdasarkan penelitian tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA nomor 2 tahun 2026, tenggang waktu itu diberikan kelonggaran dispensasi hingga 31 Juli 2026. Hingga 31 Juli 2026 ini masih dimungkinkan para pencari keadilan itu menghitung 14 hari itu sejak jurusita pengadilan negeri memberitahukan kepada para pihak. Namun terhitung mulai 1 Agustus 2026, tenggang waktu itu mengacu kepada 298 KUHP, yaitu 14 hari sejak pengadilan tinggi membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Jadi Mahkamah Agung bersama dengan Kejaksaan Agung dan juga Ditjen Pemasyarakatan sudah membuat suatu perjanjian kerjasama untuk persidangan secara online. Karena kita ketahui negara kita ini begitu luas, tidak mungkin pengadilan tinggi itu bersidang menghadirkan terdakwa dari kabupaten kota ke provinsi. Sehingga dimungkinkan nanti persidangan secara online, nanti bersidang di pengadilan tinggi untuk upaya hukum banding, pengucapannya itu dihadiri oleh jaksa penuntut umum di kantor kejaksaan dan terdakwa di rutan. Jadi persidangannya kita buat secara elektronik gitu. Begitu. Selain kemudahan dari persidangan yang dilakukan secara online begitu ya Pak, manfaat apa lagi sih yang dapat dirasakan oleh para pencari keadilan dengan adanya pedoman baru kasasi ini? Lalu bagaimana dari Mahkamah Agung untuk memastikan ini dapat diimplementasikan dengan baik di seluruh Indonesia? Ya, kita Mahkamah Agung terus melakukan sosialisasi, baik secara langsung mendatangi pengadilan tinggi maupun melakukan sosialisasi secara webinar. Nah, di situ kita tegaskan bahwa mulai 1 Agustus kita akan menerapkan secara strict tentang tenggang waktu 14 hari ini bukan lagi sejak jurusita memberitahukan, tetapi sejak putusan itu diucapkan oleh hakim pengadilan tinggi. Nah, tentunya hal ini juga bermanfaat bagi masyarakat luas untuk memberikan kepastian hukum. Karena kalau masih mengacu kepada yang lama, nanti itu terlewati tengah waktunya. Ya, Saudara, melalui SEMA nomor 2 tahun 2026 ini, Mahkamah Agung berupaya untuk memastikan proses pengajuan kasasi pidana berjalan lebih tertib, transparan, dan juga memberikan kepastian hukum yang lebih transparan dan dalam periode transisi menuju KUHP 2025 ini. Kehadiran pedoman ini juga menjadi bagian dari langkah modernisasi peradilan untuk menghadirkan layanan hukum yang lebih efektif bagi masyarakat. Zahra Majid, Yohan Bagja, Kompas TV, Jakarta.